Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Masa di channel Teknik Baru 2, dan masih dalam pembahasan mikrotik dasar ya. Kita akan membahas tentang DHCP server pada mikrotik sekarang. Ya, sedikit mengingat kembali, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol itu adalah sebuah protokol yang memudahkan untuk penyebaran alamat IP secara otomatis ya ke beberapa perangkat atau ke semua perangkat dalam satu buah jaringan. Dan DHCP server ini sendiri itu adalah perangkatnya yang bertugas untuk membagikan IP address itu sendiri. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, dari playlist sebelumnya saya sempat membahas juga tentang DHCP servernya. Di pembahasan Cisco Packet Tracer itu ada DHCP server di mana sebuah router membagikan IP addressnya secara otomatis ke device kliennya. Ya, sebagai contoh, saya di sini akan buka Packet Tracer. Nah, sebagai contoh, jika kita misalkan sebuah PC, di sini ada dua PC dengan ingin mengirim file atau berkas ya, mengirim paket ke masing-masing device tersebut, ini kan biasanya kita konfigurasi secara statik ya, karena untuk memudahkan mengingat IP-nya, dan karena hanya dua device ya, atau hanya sedikit device yang kita gunakan. Tapi beda cerita jika kita menggunakan beberapa device dalam satu buah jaringannya. Maka di sini kita membutuhkan sebuah DHCP server ya, atau perangkat untuk membagikan alamat IP ini secara otomatis dan secara terstruktur ya. Maka dibuatkanlah sebuah DHCP server ini sendiri ya, untuk membagikan IP address tersebut ke masing-masing device-nya atau di masing-masing kliennya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini si router bertugas untuk membroadcast paket ke masing-masing device ini, mengenali perangkat tersebut, dan akhirnya membagikan alamat IP tersebutnya dengan time list atau waktu yang sudah ditentukan dan IP yang sudah ditentukan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba langsung pada router mikrotik ya. Jadi teman-teman sekarang buka virtual machine-nya. Kita akan coba untuk mengkonfigurasinya. Pertama, sebelum teman-teman mulai virtual machine-nya, ada beberapa konfigurasi ya tentunya di sini. Yang pertama ini kita nyalakan adapter keduanya dan kita setting di internal network, dan ini pilih aja misalkan local network ya. Teman-teman tinggal pilih aja di sini local network dan enter, otomatis terubah. Nah, seperti ini. Untuk adapter satunya kita biarkan saja, dan Windows 7 nya kita setting di local network juga ya. Nah, ini local network. Nah, seperti ini teman-teman, kita enter, lalu kita jalankan virtual machine-nya. Seperti ini teman-teman, sudah dibuka. Kita ada beberapa konfigurasi yang harus dibuat. Nah, seperti biasa kita masukkan password usernya admin dan kosong. Saya belum ubah sama sekali di sini. Dan kita coba ping 88 ya. Nah, ini masih terhubung ya, karena masih ada konfigurasi DHCP client di episode sebelumnya atau di video sebelumnya saya ini. Yang pertama kita tambahkan IP address dulu ya. Di interface yang baru tentunya IP address, add interface baru Ethernet 2, kita masukkan 1 saja biar lebih terstruktur. Addressnya kita masukkan 192.168, kita masukkan misalkan 5.1, dengan prefix lainnya kita 27 saja karena tidak terlalu banyak kita pakai. Di sini kita akan contohnya cuma satu klien, dan networknya 192.168 5.0 network sama dengan sepertinya teman-teman. Kita enter saja, biarkan broadcast dan gateway-nya terisi sendiri. Nah, ini seperti ini teman-teman, sudah ada. Lalu kita coba buat IP DHCP servernya. DHCP server kita set up. Nah, sepertinya teman-teman, kita masukkan Ethernet 2. Ini cara otomatis ya teman-teman. Jika teman-teman bisa menggunakan set atau cara manual lainnya, cuman saya di sini hanya pakai
cara yang otomatisnya yang setup. Masukkan gateway-nya otomatis. Ini range-nya misalkan kita kurangi jadi 20 saja karena servernya 8 menit dan untuk pembagian time-nya 15 menit ya. Ini teman-teman, jika kita lihat di sini DCP server print, nah ini sudah ada ya. List time-nya 15 menit, DCP 4 dan connect ke interface Ether 2. Nah, kita cek di klien kita. Ini teman-teman bebas ya, mau pakai Ubuntu, mau pakai Windows XP. Di sini saya contohkan pakai Windows 7 karena ya kebetulan saya hanya punya ISO Windows 7 sebagai klien. Ini seperti biasa kita ke network interface. Dan ya, ini masih enable network. Kita coba disable dan enablekan ya. Nah, tidak ada ya teman-teman. Kita lihat ada network 2, IP-nya 520. Mikrotik itu identik dengan IP address-nya kita mulai dari akhir ya, bukan dari awal. Kalau kemarin Cisco itu kan dari awal, dari 1 sampai sekian. Kalau di mikrotik itu tidak, dia mulai dari list DHCP yang paling tinggi ya, atau yang paling akhir nih 20. Karena kita tadi range-nya itu sampai 20. Ya, begitu teman-teman. Kita coba ping di sini. Ping 192.168.5.1. Nah, detailnya. Kita coba ke Ethernet yang lainnya. Di sini Ethernetnya. Ini juga kita coba ping ke kliennya. Nah, ini list time-nya atau TTL nih. Kita coba ping 88, seharusnya ini masih belum bisa ya. Nah, ini masih timeout ya. Kenapa? Karena kita belum menyeting firewallnya atau NAT-nya nih untuk klien yang kita yang satu ini nih. Kita coba setting. Nah, kita belum menyeting di sini nih. Kita IP, firewall, NAT ya. Masih ingat teman-teman video yang sebelumnya, walaupun udah lama ya. Kita ingat kembali, kita tab aja ya kita jika teman-teman lupa. IP NAT add. Nah, ini kita masukkan ini ya teman-teman. Kita masukkan out interface. Nah, ini ya, atau alamat IP yang keluarnya atau jalur yang keluarnya Ether 1. Nah, ini keluarnya. Kita action masquerade ya. C-nya sebenarnya kita source NAT ya. Nah, seperti ini teman. Nah, ini kita lihat IP firewall NAT print. Dia actionnya masquerade out interface Ether 1 karena kita akan keluar ya, atau paket yang keluarnya itu di Ethernet 1 jalur internetnya. Dan chain-nya atau aturannya itu source NAT ya. Source NAT itu ini source-nya nih, lokal IP-nya. Kita coba ping kembali 88. Nah, time to live ya teman-teman. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, cara saya melakukan konfigurasi maupun cara saya penyampaian kata dan penggunaan kalimat yang saya pakai ya. Saya Rizkan Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.